Contoh, kita buka surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat 67. Wa idh qala. Halaman 10. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maksudnya apa itu qala? Dan ingatlah ketika telah berkata Musa di kaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum menyuruh kalian antazbahu agar kalian menyembelih baqarah sapi. Qalu mereka berkata, atattakhiduna apakah engkau akan menjadikan kami huzwa sebagai bahan ejekan cemoohan. Qala Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna untuk dari aku menjadi minal jahilin, termasuk dari orang-orang yang bodoh. Baik, jadi alasannya kenapa di sini maknanya adalah filosofi sekali, itu maknanya sangat dalam sekali. Penjelasan dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu sampai saya punya kitabnya saya kasih start dulu. Di sini ketika kita diperintah oleh Allah, jangan tanya alasannya. Jangan tanya apa? Alasan dibalik perintah itu apa? Jangan tanya. Kenapa? Penjelasannya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu, seandainya kita diperintah oleh Allah, kemudian kita sebelum melakukan perintah itu nanya, ada apa kita diperintah seperti ini, terus dijelasin ABCD. Nah, ketika kita menjalankan perintah itu, maka tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena motivasinya adalah dibalik alasan, bukan menerima perintah Allah. Wa fi huna yazulul iman. Sampai di sini orang kalau menerima perintah Allah itu dilogikakan terlebih dahulu, imannya hilang. Sama antara orang kafir atau orang mukmin itu. Iman itu menuntut if'al wala taf'al, lakukan dan jangan lakukan. Tuntutan iman seperti itu. Nah, di sini orang Bani Israel itu ngeles kepada Nabi Musa. Nah, kenapa demikian? Karena kenapa kok diperintah nyembelih sapi, bukan nyembelih ayam atau kambing aja? Alasannya adalah karena waktu itu sapi adalah hewan yang paling diagungkan oleh Bani Israel. Gitu. Makanya menyembelih sapi itu adalah sebenarnya untuk meringankan agar keyakinannya itu menjadi hilang. Oh, tadinya disembelih, tadinya diagung-agungin, sekarang disembelih. Di sini diberikan penjelasan, sungguh Allah memerintahkan kepada Bani Israel itu dengan menyembelih sapi, bukan yang lain. Alasannya adalah karena sapi itu termasuk di antara jenis yang mereka sembah. Di antaranya adalah yang disembah minal ijli, kambing. Jadi yang disembah oleh Bani Israel itu tidak hanya sapi, tapi kambing. Tapi sapi yang paling, ya kayak orang India itu. Orang India kalau ketemu sapi, Pak Aris, itu kemarin saya lihat postingannya itu. Itu yang namanya konten kreator, pasti itu perindapan. Yang namanya kencing, itu diwadain terus dibasuhin mukanya. Astagfirullahaladzim. Itu nyata, coba bayangin tuh. Silakan. Tadi saya bilang, kalau kita melaksanakan perintah setelah tahu segala macam alasan kenapanya, kita tidak dapat pahala karena kita lakukannya bukan karena melakukan perintah, tapi karena keimanan, berlandaskan keimanan. Mendapatkan imbalannya. Apakah serupa hanya dengan kalau kita berkurban? Kita tahu kita akan dapat pahala banyak jumlah guru dalam peringatan itu. Itu pahala untuk kita. Sehingga nggak punya uang pun aku akan nabung bisa berkurban. Hanya aku dapat pahala. Ya. Padahal kalau kita lakukan perintah, harusnya seikhlas mungkin karena harus ada pahala pun kita lakukan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana motivasinya ketika kita melakukan perintah Allah? Motivasinya karena pahala. Boleh karena pahala itu juga sudah disampaikan oleh Allah melalui lisan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasi kan? Keutamaan berkurban nanti akan diampuni seluruh dosanya. Seiring dengan mengalirnya darah, kemudian akan dicatat untuknya pahala sebanyak dulu yang dikorbankan, kambing dan segala macam. Itu sah, nggak apa-apa karena ada dalil yang menyampaikan. Nah, di sini persoalannya adalah ketika kita menerima perintah Allah
yang sudah jelas-jelas itu perintah yang jelas, perintah wajib, kita jangan memikirkan alasannya terlebih dahulu, tapi laksanakan. Nanti setelah dilaksanakan, biasanya Allah itu membuka hikmah atau kebenaran di balik perintah. Contoh, Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk lari dari kejaran Fir'aun, dikejar. Kemudian disuruh lari kemana Mas Toto? Ke gunung apa ke pinggir pantai? Ke lautan. Nah sudah mentok di pinggir pantai. Nah terus akhirnya apa?